Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, jadi tujuan Ibu membuat video pembelajaran kali ini adalah untuk menjelaskan kembali atau mereview kembali penjelasan yang sudah pernah Ibu jelaskan. Tetapi berdasarkan buku yang kita pakai secara bersama, yaitu buku coklat ini yang bisa kalian dapatkan di Jalan Jenderal tempat kalian membeli buku PPKN ya nak ya. Nah, di mana di bab yang kedua yang kita bahas itu adalah awal kehidupan manusia Indonesia. Di mana sama juga dengan penjelasan yang sebelumnya, yaitu menelusuri kehidupan manusia praaksara di Indonesia. Nah, kalau di buku coklat yang kita pakai bersama kali ini, dia dibagi menjadi 4, yaitu perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup serta terbentuknya kepulauan Indonesia, dan corak kehidupan dan hasil-hasil kebudayaan serta nilai budaya masyarakat masa praaksara di Indonesia. Nah, jadi karena dia dibagi menjadi 4 poin, maka kita akan melakukan UH 2 kali. Nah, bagaimana Bu maksudnya? Nah, jadi gini, karena dia 4 poin nih tadi kan. Nah, jadi Ibu bagi 2 poin pertama dan 2 poin terakhir. Nah, untuk di video pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan 2 poin pertama, yaitu perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup serta terbentuknya kepulauan Indonesia. Sama dengan penjelasan Ibu sebelumnya, tetapi saat ini Ibu akan menjelaskannya berdasarkan buku yang kita pakai secara bersama-sama. Oke, untuk mempersingkat, nah tapi sebelum masuk materi, Ibu ingat kembali, setelah kalian menonton video pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian bisa melihatnya secara baik dan bisa memahami semua penjelasan yang Ibu jelaskan, serta nanti mengerjakan latihannya dapat nilai yang baik dan melakukan UH-nya dengan hasil yang baik juga nanti. Oke. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup serta terbentuknya kepulauan Indonesia. Nah, di mana menurut sejarahnya alam semesta ini berlangsung lebih lama jika dibandingkan dengan sejarah umat manusia. Nah, di mana kemunculan pertama kalinya yaitu sekitar 3 juta tahun yang lalu. Nah, karena itu di sini kita akan membahas poin yang pertama, itu asal-usul bumi dan makhluk hidup. Nah, di mana para ilmuwan itu meyakinkan bahwa terbentuknya alam semesta itu berawal dari peristiwa yang disebut dengan Big Bang, atau dalam bahasa Indonesianya itu disebut dengan ledakan dahsyat atau dentuman besar. Nah, kapan berlangsungnya peristiwa Big Bang itu? Dia berlangsung sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Nah, di mana efek dari ledakan Big Bang tersebut dia melontarkan materi dalam jumlah besar ke segala penjuru alam semesta. Nah, apa materi yang dilontarkannya tersebut? Nah, materi yang dilontarkannya tersebut yaitu berbentuk bintang, planet, debu, dan lain-lain. Nah, di mana hasil lontaran ledakan tersebutlah yang mengisi alam semesta. Nah, kemudian bagaimana proses pembentukan bumi itu? Nah, proses pembentukan bumi itu berawal dari gumpalan gas panas yang terus-menerus dan berputar, sehingga keadaan buminya itu dingin dan akhirnya membentuk seperti bola padat. Nah, proses tersebut yang dari gumpalan gas panas sehingga membentuk bola padat itu berlangsung sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu. Nah, sehingga mencapai keadaan yang sekarang ini. Nah, menurut ilmu geologi yang kita kenal sebagai ilmu yang mempelajari tentang pembentukan bumi, nah menurut ilmu geologi di mana proses perkembangan atau pembentukan bumi itu dibagi menjadi 4 yang sudah pernah Ibu jelaskan, yaitu Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Di mana kita bahas satu persatu, yaitu pada zaman Arkaikum. Nah, Arkaikum ini yang kita kenal yang sudah pernah Ibu jelaskan, yaitu
masa tertua atau zaman tertua yang diperkirakan berlangsung sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu. Makanya dia disebut dengan zaman tertua. Nah, bagaimana keadaan bumi pada zaman arkaikum ini? Nah, keadaan bumi pada zaman arkaikum ini masih dalam proses pembentukan dan belum adanya tanda-tanda kehidupan. Nah, di mana keadaan temperatur bumi masih sangat tinggi sehingga tidak memungkinkan adanya makhluk hidup pada zaman arkaikum ini. Kemudian setelah arkaikum masuk zaman yang kedua itu Paleozoikum. Nah, di mana Paleozoikum ini berlangsung 524,5 juta tahun yang lalu. Nah, di mana di penjelasan Ibu sebelumnya di zaman Paleozoikum ini sudah berlangsung dengan keadaan bumi yang sudah mulai dengan stabil, ya kan? Dengan keadaan temperatur bumi itu sudah mendingin dan mulai dengan adanya tanda-tanda kehidupan. Apa yang menandai adanya tanda-tanda kehidupan tersebut? Bisa kita lihat adanya muncul makhluk hidup yang kita kenal dengan nama mikroorganisme. Nah, di buku bisa anak-anak Ibu lihat pada halaman 32, yaitu yang pernah Ibu jelaskan adanya hewan yang tanpa bertulang belakang. Ya kan? Di sini sudah anak Ibu bisa lihat di halaman 32, yaitu ada ikan yang disebut dengan Cephalapis, yaitu ikan tanpa tulang. Nah, di buku sudah bisa anak Ibu lihat ya. Nah, kita lanjut zaman yang ketiga, yaitu zaman Mesozoikum. Nah, di zaman Mesozoikum ini juga dikenal dengan zaman sekunder, samakan dengan penjelasan Ibu yang sebelumnya, di mana zaman Mesozoikum ini berlangsung sekitar 245 juta sampai 65 juta tahun yang lalu. Nah, bagaimana keadaan buminya? Keadaan buminya masa Mesozoikum ini sudah mulai stabil, yaitu kita bagaimana menandainya dengan munculnya hewan-hewan yang bertubuh besar. Apa contohnya kemarin Ibu contohkan, yaitu ada reptil, dinosaurus, dan gajah purba serta mamut. Nah, tetapi pada zaman Mesozoikum ini menjelang berakhirnya masa Mesozoikum ini juga munculnya jenis burung dan binatang menyusui. Maka dari itu masa Mesozoikum ini dikenal dengan zaman reptil. Nah, kemudian masa Neozoikum. Nah, di mana anak Ibu bisa lihat di halaman 33 ini dijelaskan bahwa pada masa Neozoikum ini muncul hewan berukuran besar dan sudah mulai jauh berkurang. Jadi sehingga pada masa Neozoikum ini untuk hewan yang berukuran besar itu sudah mulai hilang. Nah, kemudian untuk masa Neozoikum ini dibagi menjadi dua, yaitu masa tersier dan kuarter, di mana masa tersier ini berlangsung 60 juta tahun yang lalu. Nah, dengan ditandai masa zaman tersier ini adalah masa yang paling penting untuk kemunculan makhluk jenis primata, yaitu kera. Kemudian zaman kuarter itu seperti yang pernah Ibu jelaskan, di mana dia dibagi menjadi 5, yaitu Pleistocene, Holocene, di sini Alluvium, ada Holocene, dan yang pernah Ibu jelaskan sebelumnya. Nah, itu untuk penjelasan 4 tahap perkembangan muka bumi. Maksud Ibu 4 tahap perkembangan atau pembentukan bumi, di mana dibagi menjadi Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, Neozoikum, di mana Arkaikum belum adanya tanda-tanda kehidupan, Paleozoikum sudah mulai adanya tanda-tanda kehidupan dengan keadaan alam yang masih belum stabil, Mesozoikum dengan keadaan yang sudah mulai sangat stabil, dan Neozoikum inilah dengan keadaan alam yang sudah sangat stabil, sehingga kita ini yang disebut juga di penjelasan Ibu sebelumnya, yaitu kita yang menghuni atau hidup di zaman Neozoikum. Kemudian kita lihat di halaman 34, yaitu perkembangan makhluk hidup. Nah, bagaimana perkembangan makhluk hidup? Nah, bisa kita lihat untuk perkembangan makhluk hidup itu kita lihat pada masa Paleozoikum. Nah, di mana Paleozoikum ini untuk
penjelasan Ibu sebelumnya kan sudah Ibu jelaskan bahwa di Paleozoikum ini sudah mulai adanya tanda-tanda kehidupan. Nah, sehingga di halaman 34 bisa anak Ibu lihat bahwa telah dijelaskan sebelumnya bahwa kehidupan muncul pertama kali pada masa Paleozoikum. Nah, lalu berkembang pada masa Mesozoikum dan berakhir pada masa Neozoikum. Nah, kemudian di masa Neozoikum inilah muncul manusia purba pertama kali di Indonesia dengan di penjelasan Ibu yang sebelumnya di Neozoikum karena keadaan iklim tersebut yang menyebabkan manusia purba itu pindah ke Indonesia. Nah, kemudian kalau di buku halaman 34 kita lihat bagaimana kemunculan makhluk hidup pertama kali di muka bumi ini. Kita lihat dengan sesuai dengan judul, yaitu perkembangan makhluk hidup, yaitu bumi berkembang atau berevolusi sehingga memungkinkan munculnya makhluk hidup. Nah, kita lihat di sini ada dua teori yang bisa kita lihat. Yang pertama ada teori Harold Urey yang mengatakan bahwa kehidupan terjadi pertama kali di udara, yaitu yang disebut dengan atmosfer. Nah, bagaimana kehidupan itu ditandai dengan di udara, yaitu kita lihat terbentuknya molekul-molekul yang dikenal dengan CH4, NH3, H2, dan H2O. Nah, di sana dimana karena terbentuknya asam amino tersebut, disitulah dilihat dari adanya kehidupan. Nah, dari teori tersebut, menurut Harold Urey, disitulah dilihat adanya kehidupan. Kemudian, dengan munculnya beberapa teori-teori tentang asal-muasal serta perkembangan makhluk hidup, termasuk manusia, tapi banyak teori yang muncul, tetapi hanya ada satu teori yang kita kenal sampai sekarang ini sangat terkenal, itu adalah Charles Darwin. Nah, di mana pada tahun 1809 sampai 1882 ini Charles Darwin mengatakan bahwa semua kehidupan memiliki leluhur yang sama. Nah, ia mencontohkannya dalam bentuk sebuah pohon, di mana yang awalnya sebatang tunggal berupa sel-sel pertama yang sederhana. Kemudian dia bertumbuh. Nah, jadi Charles Darwin ini mencontohkannya dalam bentuk satu pohon, di mana pohon tersebut kan yang awalnya cuma satu batang, kemudian dia berakar, kemudian ditumbuh daun, tumbuh bunga, dan menghasilkan. Nah, sehingga menurut teori Darwin ini, disitulah proses terbentuknya kehidupan manusia itu. Nah, terjadinya dalam waktu yang kurang panjang tersebut juga disebut dengan proses evolusi yang disebut dengan sistem alam atau seleksi alam, di mana ada beberapa manusia yang mampu beradaptasi dan berkembang dengan lingkungan yang berevolusi tersebut, sehingga itulah tentang perkembangan makhluk hidup. Nah, kemudian di mana perkembangan makhluk hidup itu ada dua teori yang bisa kita lihat, yaitu ada teori Harold Urey dan teori Charles Darwin. Kemudian kita masuk poin yang ketiga, yaitu terbentuknya Kepulauan Indonesia. Nah, bisa anak ibu lihat di halaman 36. Nah, di mana untuk terbentuknya Kepulauan Indonesia itu dia mengalami beberapa tahap. Nah, di mana terbentuknya Kepulauan Indonesia di penjelasan ibu yang sebelum, yaitu dia dimulai pada zaman Neozoikum, di mana zaman Neozoikum tadi kan sudah sangat ditandai, yaitu ada dengan kita ini manusia yang mengisi atau hidup pada zaman Neozoikum, sehingga zaman Neozoikum ini juga yang menjadi zaman terbentuknya Kepulauan Indonesia, di mana bisa kita lihat untuk terbentuknya Kepulauan Indonesia di halaman 36 ini, di mana muncul dan berkembangnya manusia purba pertama itu dengan keadaan bumi itu pada kala Pleistocene, yang dikenal di kala Pleistocene itu terdapat pada zaman Neozoikum. Nah, dengan keadaan alam yang masih dengan tidak stabil. Nah, kemudian kita lihat lagi, dengan keadaan alam yang tidak stabil itu disebabkan oleh beberapa faktor.
Misalnya kalau oleh beberapa faktor, yaitu kalau di buku ini dijelaskan terdapat 4 faktor. Ada tenaga endogen, eksogen, eksogen, lapis, ada juga yang dikenal prosesnya itu perubahan iklim serta letusan gunung api. Nah, 4 proses tersebut yang menjelaskan tentang bagaimana terjadinya perbentukan Kepulauan Indonesia. Nah, kalau penjelasan Ibu sebelumnya secara ringkasnya, terbentuknya Kepulauan Indonesia itu dibagi menjadi dimulai dari zaman Neozoikum, yaitu Neozoikum dibagi menjadi 2, tersier dan kuarter, di mana tersier dia lebih berfokus membahas tentang hilang dan munculnya makhluk hewan. Nah, tetapi kalau di zaman kuarter, di situ dia membahas tentang asal muasal terbentuknya Kepulauan Indonesia. Nah, di sini Ibu jelaskan lagi berdasarkan buku yang kita pakai bersama, di mana dia dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama kita lihat tenaga endogen, atau tenaga endogen itu yang berhubungan dengan pergerakan lempeng tektonik. Nah, tenaga endogen itu sendiri kita ketahui adalah tenaga yang berawal dari dalam bumi. Nah, sehingga untuk tenaga yang berasal dari dalam bumi ini yang berhubungan dengan lempeng tektonik. Nah, kemudian untuk lempeng tektonik di Indonesia sendiri yang kita ketahui di dunia, maksud Ibu adalah lempeng yang paling besar yang kita ketahui di dunia itu adalah ada 3 jenis lempeng yang terbesar di dunia, yaitu Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, 3 lempeng tersebut yang membantu atau yang termasuk dalam proses membentuk Kepulauan Indonesia. Selain 3 lempeng yang terbesar di dunia tersebut, ada juga 1 lempeng yang terkecil, yaitu yang berasal dari Filipina. Nah, dari 4 jenis lempeng tersebut mereka bergerak dengan arah pergerakan yang berbeda. Nah, dengan arah yang pergerakan yang berbeda itu, misalnya Ibu contohkan satu di sini, yaitu di halaman 34, anak Ibu bisa baca lebih lengkapnya, di mana lempeng Eurasia itu berada di bagian utara. Nah, sementara di lempeng Indo-Australia itu berada ke arah timur Laut Indonesia. Nah, di awal tadi sudah Ibu katakan bahwa 4 jenis lempeng ini dia bergerak dengan arah yang berbeda. Nah, karena dia bergerak dengan arah yang berbeda, sehingga kemudian mereka bertemu dengan satu zona tumbukan yang disebut dengan zona subduksi. Nah, dari zona subduksi ini mereka mengakibatkan beberapa daratan terpecah. Nah, dari daratan terpecah tersebut mereka menghasilkan 2 benua, benua Eurasia dan benua Australia. Nah, dari benua Eurasia dan benua Australia tersebut kemudian mereka membelah lagi menjadi beberapa pulau yang terpisah. Nah, kita lihat lagi dari proses yang berlangsung selama berpuluh juta tahun itulah yang membentuk Kepulauan Indonesia hingga seperti sekarang ini. Kita lihat dari halaman 37, di situ sudah dikatakan bahwa pergerakan subduksi itu antara 2 lempeng yang menyebabkan terbentuknya deretan gunung berapi dan parit samudra maksud Ibu, dan parit samudra, sehingga dari pergerakan subduksi tersebut mereka menghasilkan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang menyebabkan terbentuknya beberapa deretan pegunungan misalnya di Bukit Barisan dan deretan gunung berapi yang terdapat di Pulau Jawa. Itulah proses tenaga endogen dalam pembentukan Kepulauan Indonesia. Nah, kita lihat lagi yang kedua di halaman 38, tenaga eksogen, yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi. Nah, bagaimana prosesnya tenaga eksogen ini untuk perbentukan Kepulauan Indonesia? Nah, kita lihat di tenaga endogen yang dari dalam bumi. Kemudian kita lihat yang kedua, tenaga eksogen. Nah, di tenaga eksogen ini karena dia bekerja di luar bumi, nah tugasnya dia di sini yaitu mengubah bentuk bumi yang sudah dihasilkan oleh tenaga endogen. Makanya dia bekerja di luar bumi karena dia bertugas untuk mengubah bentuk yang sudah dihasilkan dari tenaga endogen. Nah, misalnya apa? Misalnya bukit atau tupun tebing yang sudah dihasilkan dari tenaga endogen tersebut. Nah, secara umum tenaga eksogen ini dia berasal dari 3
sumber, yaitu perubahan suhu atau yang dikenal dengan atmosfer, yang kedua air, yang ketiga itu adalah organisme. Nah, organisme itulah yang tenaga eksogen itu berasal dari tiga proses tersebut. Nah, kemudian kita lihat lagi perubahan iklim. Nah, di penjelasan sebelumnya sudah Ibu jelaskan untuk perubahan iklim. Nah, di mana dari perubahan iklim tersebut yang menjelaskan lebih detailnya bagaimana proses terbentuknya Kepulauan Indonesia. Nah, di mana ada perubahan iklim itu kita kenal dari zaman glasial dan zaman interglasial. Ingat lagi zaman glasial dan interglasial. Nah, di mana zaman glasial itu dia membahas meluapnya air di kutub utara sehingga Eropa dan Amerika itu bagian utaranya tertutup es. Nah, sementara di zaman interglasial itu adalah zaman di antara dua zaman es. Nah, di mana dari perubahan iklim di sini juga dijelaskan di halaman 38 dia juga ada membahas munculnya paparan Sunda dan paparan Sahul seperti yang sudah pernah Ibu jelaskan sebelumnya sama dengan penjelasan 38 dan 39 ini. Di mana disinilah muncul zaman glasial dan interglasial tersebut. Nah, Ibu lanjut saja. Karena untuk perubahan iklim sudah pernah Ibu jelaskan ya. Nah, untuk Ibu lanjutkan lagi untuk yang halaman 40 di mana poin untuk pembentukan Kepulauan Indonesia itu kita lihat poin yang D, letusan gunung api. Nah, apa hubungannya letusan gunung api terhadap perbentukan Kepulauan Indonesia itu bisa kita lihat di mana keadaan alam yang masih belum stabil itu disebabkan juga dengan adanya letusan gunung api. Jadi, hubungan letusan gunung api tadi terhadap terbentuknya Kepulauan Indonesia tersebut adalah karena keadaan alam yang masih belum stabil itu dan karena adanya letusan gunung api tersebut. Nah, di mana lempengan tektonik berupa massa batuan yang sangat besar sehingga energi yang besar pula, di mana disinilah terjadi benturan antara lempeng yang menimbulkan gempa, tsunami, dan kejadian alam lainnya. Sehingga untuk letusan gunung api ini memang berhubungan dengan terbentuknya Kepulauan Indonesia. Nah, itulah 4 proses terbentuknya Kepulauan Indonesia. Nah, kita lanjut poin yang B itu adalah asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan jenis-jenis manusia purba di Indonesia, kita lihat lagi bagaimana asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu. Nah, untuk asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu sendiri banyak muncul beberapa teori, yaitu ada 3 teori, teori Nusantara, teori Yunan, dan teori Afrika. Nah, di mana teori Nusantara ini adalah para ilmuwan yang berasal dari Indonesia itu sendiri yang mengatakan bahwa mereka setuju untuk manusia purba itu memang berasal dari Indonesia. Kenapa mereka mengatakan begitu? Karena mereka mengatakan misalnya menurut Muhammad Yamin itu ada beberapa jenis fosil yang ditemukan di Indonesia yang tertua itu seperti Homo soloensis dan Homo wajakensis. Makanya untuk teori Nusantara ini anak ibu bisa baca di halaman 40 sampai 41 alasan mereka mengatakan mengapa teori Nusantara ini memang sepakat untuk mengatakan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, selain teori Nusantara kita lihat lagi teori Yunan, di mana untuk teori Yunan ini mereka mengatakan manusia purba yang menjadi nenek moyang bangsa Indonesia itu bukan berasal dari Indonesia tetapi berasal dari Yunan. Nah, tetapi mereka masuk ke Indonesia itu dan tinggal cukup lama di daerah-daerah lain di Asia Tenggara, terutama di Vietnam. Jadi mereka mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu bukan berasal dari Indonesia, tetapi dari luar daerah. Tetapi kenapa Indonesia menyatakan mereka berasal dari Indonesia? Karena manusia purba ini tadi tinggal cukup lama di daerah-daerah Asia tersebut. Nah, dari teori Nusantara dan teori Yunan kita lihat lagi teori Afrika. Nah, di mana teori Afrika ini yang mengungkapkan bahwa ada juga yang meragukan kebenarannya untuk beberapa teori Afrika. Bisa anak ibu lihat di halaman 42, yaitu teori Afrika. Nah, di mana
kita lihat faktor apa yang memungkinkan manusia purba sampai ke Indonesia, yaitu kan Ibu pernah jelaskan bahwa manusia purba pindah ke Indonesia itu karena keadaan iklim yang berubah-ubah. Jadi karena keadaan iklim yang berubah tersebut yang memacu perpindahan manusia pertama kali ke Indonesia, manusia purba pertama kali ke Indonesia. Nah, di halaman 42 kita lihat, nah, di mana faktor apa yang memungkinkan manusia purba sampai ke Indonesia, yaitu suhu bumi menurun hingga menyebabkan terbentuknya es di bagian utara bumi, yaitu Eropa dan Amerika yang kita kenal dengan zaman es dan zaman glasial. Nah, di mana hal tersebut menyebabkan tinggi permukaan air laut menurun dan membentuk banyak daratan baru sehingga mempermudah manusia berpindah-pindah meski harus menempuh jarak yang sangat jauh. Nah, di mana teori Afrika ini kemudian diragukan kebenarannya. Apa yang diragukan kebenaran dari teori Afrika ini? Nah, terutama kita lihat dia diragukan dari teori Afrika ini, yaitu ditemukannya tulang-tulang manusia di serangkaian gua Spanyol pada tahun 1941 yang disebut dengan jenis Homo neanderthalensis. Nah, kemudian kita lihat lagi ada temuan makhluk yang menyebar di wilayah Eurasia sekitar 200 tahun yang lalu. Nah, kemudian ada lagi yang ciri-ciri yang sudah mendekati dengan manusia modern atau Homo sapiens. Nah, sehingga untuk teori Afrika diragukan hasil penelitiannya untuk manusia purba yang berjenis di Nusantara, yaitu Meganthropus. Dia diragukan. Nah, sehingga untuk masalah asal usul nenek moyang bangsa Indonesia, anak-anak ibu bisa baca sendiri bagaimana